yakin, tapi kami kembalikan kepada pertimbangan majelis hakim seperti apa. Saya yakin majelis hakim pasti bisa melihat mana yang benar dan mana yang seharusnya, yang terbaik untuk Ibu Nara. Hari ini agendanya, terima kasih dulu kepada rekan media udah bersahabat dari jam 9 pagi. Kami apresiasi sekali. Hari ini agendanya pemeriksaan ahli dari penggugat. Kami ajukan. Oke, mau tambah? Ya, saksi ahli mungkin udah di samping kita, sama tadi ada putusan provisi juga, dan putusan salah juga ya, putusan provisi dan putusan salah. Salah satu objek tanah di luar kota yang harus di peninjauan setempat tapi ditolak begitu. Nah, mungkin selanjutnya kalau ada teman-teman mau nanya terkait dengan keterangan saksi ahli, kebetulan saksi ahli juga udah ada, Ya. ada yang mau ditanya silakan. Oke, dari psikolog ya, silakan. Dia tadi memberikan keterangan apa nih Bang? Ya, intinya adalah intinya adalah hak asuh jatuh ke ibunya jika bercerai seperti itu. Nah, karena kan seorang anak itu kan sebaiknya ikut orang tuanya kan seperti itu. Namun jika terjadi perceraian ya sebaiknya ikut ibunya. Alasannya kenapa? Karena biasanya seorang anak itu lebih dekat dan lebih lekat ke ibunya seperti itu. Itu yang. Ada pengaruh untuk usia anak tersebut atau tidak? Kalau untuk usia sih secara umum biasanya kan kalau 15 tahun ke bawah ya sebaiknya ke ibunya seperti itu sih. Mungkin yang memperkuat dari pihak penggugat ini bisa jatuh ke tangan ibunya gimana? Ya ke ibunya karena memang biasanya ini secara umum aja ya. Karena kan saya tidak melakukan pemeriksaan ke penggugat gitu ya. Secara umum memang anak itu lebih dekat ke ibunya seperti itu. Itu secara umum aja seperti itu sih. Tapi kan ada beberapa tuh perceraian juga dimenangkan oleh pihak laki-laki gitu, gimana? Ya tentunya kan kalau dari psikologi gitu ya, dari undang-undang kan juga kalau anak 12 tahun ke bawah memang jatuh ke ibunya seperti itu. Namun kalau mengenai menang atau kalah itu kan tergantung majelis hakim seperti itu ya, kita kurang paham seperti itu sih. Ada keterangan lain selain apa aja yang di dalam? Kalau terkait itu kita sidang tertutup, jadi kita nggak bisa bicarakan apa saja keterangan ahli secara spesifik, karena juga menyangkut prinsip dari pengadilan. Tapi kami menghadirkan ahli psikologi anak dan pendidikan keluarga. Pak Adib ini adalah praktisi dan juga akademisi untuk menguatkan dalil kita bahwa anak-anak ini lebih baik diasuh oleh Ibu Inara. Itu aja sih. Berarti di dalam pembahasannya apa aja selain anak hak asuh? Apa ada yang fokus ke hak asuh anak atau ada pembicaraan lain? Untuk hari ini hanya terkait dengan pengasuhan anak. Terus agenda nextnya apa lagi? Ada lagi dong? Untuk minggu depan juga terkait dengan ahli, tapi kami tidak bisa membuka siapa ahlinya. Ya seperti itu. Dari pengacara dari pihak sana tadi ada atau gimana? Tadi ada hadir. Ada hadir. Dari pihak sana apa tanggapannya dia dihadirkan saksi dari pihak negara? Ya, kalau dari sana sih mengiyakan apa yang disampaikan saksi ahli juga gitu. Ahli menyampaikan itu dan kuasa hukum dari tergugat mengiyakan itu tadi sebelum ditutup. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa disampaikan dalam beberapa perkara hak asuh anak itu kepada ayah. Tapi kan kita harus pertimbangkan dalam kasus seperti itu kan berarti orang tuanya yang istri atau ibunya mungkin mengalami kejiwaan, gangguan mental dan pertimbangan lain yang di luar dari ketentuan undang-undang. Tapi secara normal ya dalam kompilasi hukum Islam itu kan udah menjelaskan bahwa anak di bawah 12 tahun itu adalah masuk dalam hak asuh jatuh pada ibu gitu. Terkecuali klien kami ini kan dalam kondisi psikologis atau kejiwaan juga ya tidak ada gangguan untuk itu gitu, tidak ada halangan berdasarkan hukum untuk menghambat atau menghalangi klien kami untuk mengasuh anak-anaknya gitu. Terkecuali kasus-kasus yang lain mungkin ada kesepakatan antara suami dan istri, ayah dan ibu gitu, kesepakatan antara
suami, istri atau ayah dan ibu bahwa hak asuh anak ini diasuh secara bersama-sama ataupun sebaliknya. Tapi saya garis bawahi dalam perkara ini bahwa klien kami Ibu Inara itu tidak ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi secara hukum ya mutlak harus diasuh oleh klien kami begitu. Izin menambahkan, jadi selama perkawinan 9 tahun ini kan anak full time diasuh oleh Ibu Inara. Full time loh. Ibu rumah tangga, housewife. Kenapa kita hadir ke ahli? Kita ingin bertanya, apa sih dampak psikologis dari anak-anak ini, ya kan? Ketika tiba-tiba misalnya dipisah dari ibunya. Nah, itu aja. Simpel kan? Selama 9 tahun full time bersama ibunya, 3 anak ini. Nah, kita tanya ke ahlinya. Nomor antrian Itu aja sebenarnya. M5 dengan nomor perkara 2.207 PDTG tahun 2023. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Dari Tadi pihak kan sana, ada nanti akan menghadirkan saksi ahli juga nanti dari pihak sana. Apakah gimana? Kita Nanti nggak tahu ya. Saya rasa udah selesai. Kami rasa udah selesai. Ya Bang, jadi hari ini adalah surat perkaranya adalah khusus untuk membahas tentang anak. Iya. Tidak ada hal lain Tidak. sama sekali. Iya. Kan tadi ada bahas putusan selak soal sebidang tanah tersebut. Emang dari awal udah ada pengajuan kan dan itu atas nama siapa sih Bang? Tanah. Iya, jadi itu Untuk tanah-tanah itu ada satu objek memang yang akan dilakukan pemeriksaan setempat ke DCT. Nah, itu adalah memang sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung dan satu mobil ya. Jadi hari Jumat ini ada pemeriksaan setempat yang mana mengenai itu majelis hakim memutuskan untuk memeriksa. Atas nama Sama ini. Mungkin yang memperkuat pihak penggugat untuk optimis untuk putusan nanti jatuh tangan ini kan sih jadi apa begini tidak ada gambaran atau gimana Dari kami yakin tapi kami kembalikan kepada pertimbangan majelis hakim seperti apa. Saya yakin majelis hakim pasti bisa melihat mana yang benar dan mana yang seharusnya yang terbaik untuk Ibu Inara. Bahkan kemarin sempat ya Kak Inara bilang kalau dia sempat bolak-balik ke psikolog psikiater gitu. Sekarang kondisinya gimana sih, karena Allah sendiri kan bilang dia nggak ada gangguan psikologis gitu. Terkait hal itu kami tidak bisa menjawab ya, tapi yang jelas Ibu Inara baik-baik saja dan itu hal yang normal. Ketika misalnya kita ada masalah kita curhat kepada pihak profesional ya. Saya kira Pak Adib juga sependapat dengan itu. itu kan Kayak kita lawyer juga gitu. ya itu kan hal normal. Seorang istri mengetahui ketika suaminya berselingkuh dan bukan hanya sekali berselingkuh, berkali-kali. Ya. Terus dalam hal ini ternyata orang yang diduga berselingkuh ini melaporkan dia untuk urusan pidana. Setelah dilaporkan tiba-tiba dia digugat lagi, diajukan gugat cerai gitu. Jadi kondisi psikologi secara manusia normal ya bisa aja dia harus membutuhkan seorang psikolog Profesional. atau profesional lah gitu. Karena dengan dia menghadapi permasalahan dalam keluarganya, bahkan permasalahan dia dilapor oleh pihak yang diduga berselingkuh dengan suaminya secara pidana dan tidak berselang lama, Firman waktu itu mengajukan juga permohonan talak gitu. Dia menghadapi beberapa perkara baik pidana maupun perdata. Ya normal lah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang menghadapi masalah yang begitu besar, bahkan bukan hanya satu permasalahan tapi banyak permasalahan yang terjadi pada saat itu, ya wajar kalau dia meminta konsultasi kepada profesional, itu sangat wajar gitu. Jangankan seorang ibu rumah tangga, kami lawyer pun ketika menghadapi masalah yang pribadi aja atau Pasti. siapapun ya dia pasti membutuhkan itu. Jadi itu bukan suatu masalah gitu, atau ada di balik itu ada mental, enggak, itu hal wajar gitu. Semua orang kayak gitu. Presiden aja dia ada penasihat presiden gitu. Kapolri aja ada penasihat Kapolri gitu. Ada Dewan Pertimbangan Presiden Iya, juga. jadi itu hal wajar sih gitu. Untuk dari Abang sendiri mungkin ada komunikasi terbaru sama Kak Inara. Ya dari Mbak Inara titip untuk terkait dengan ahli-ahli bisa menguatkan dalil-dalil dari gugatan sih. Nah, dan terima kasih juga untuk Pak Adib bisa meluangkan waktu dari jam 8 pagi dari Pak ya, Iya. Ya. untuk bisa di sini dan memberikan keterangannya tadi secara tertulis juga gitu.
Ya, sama mungkin sedikit tambahan ya. Terkait pertanyaan tadi, bagaimana untuk menguatkan atau argumen kita menguatkan hak asuh anak itu jatuh. Yang saya bilang dalam kompilasi hukum Islam itu anak di bawah 12 tahun itu mutlak kepada ibu. Terus jika kita melihat anak yang selama ini dirawat, mutlak dirawat sama Ibu Inara. Ibu Inara. Virgon, bahkan dia berhari-hari berminggu-minggu di luar. Dia balik ke rumah itu jam 1 malam, jam 2 malam. Menurut keterangan saksi kemarin. Menurut keterangan ini fakta persidangan gitu. Saya sampaikan ini berdasarkan fakta persidangan. Bahkan di hari libur pun dia nggak manggung. Waktunya habis untuk bermain handphone di kamar, turun, makan, habis itu masuk lagi, terus main gitar, gitu aja. Ini kita bicara hak asuh anak ya gitu. Bagaimana bentuk perhatian orang tua kepada anak. Itu fakta persidangan yang tidak bisa dibantahkan terang benderang dalam persidangan. Nah, begitupun yang ketiga. Yang ketiga ini kan terjadi perceraian ini karena apa? Itu kan udah jadi rahasia umum, sudah dipublish di teman-teman udah mengetahui bahwa terjadi perceraian ini karena ada dugaan perselingkuhan. Perselingkuhan itu siapa? Ayahnya atau ibunya? Suami atau istri yang melakukan? Ya jelas dugaan perselingkuhan ini dimulai oleh Virgon sebagai ayah gitu. Dan hanya bukan sekali, masalah ini udah berlarut-larut diulang lagi sama Virgon. Virgon menyatakan bahwa meminta maaf dan tidak melakukan itu lagi, kembali lagi gitu. Perselingkuhan itu dibuat lagi oleh Virgon gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah kuat secara hukum dan sudah kuat secara fakta. Ya. Gitu. Kalau dari saksi ahli ada pertimbangan, karena kan sempat ada dugaan tindakan kekerasan dari Ke Inara ke anak-anak. dari ayahnya ke anak gitu. Mungkin Iya. saya potong sebentar ya. Terkait pertanyaan itu, Pak Adib kan hanya memberikan pendapat secara umum, Iya. Secara keilmuan, secara keilmuan, bukan secara fakta. bukan secara fakta persidangan. Nah, Pak Adib ini sudah jadi saksi ahli dari tahun 2012, 12 ya. jadi sudah 11 tahun. Jadi kalau misalnya harus menjawab pertanyaan tadi, menurut saya itu nanti akan membuka keterangan ahli di persidangan gitu. Menurut saya jangan ditanyakan. Bang, soal kabar Virgon ngajak merujuk ke Inara, gimana sih Ada kebenaran? komunikasi mungkin Bang tentang hal itu Bang? So far saya dan Pak Mulkan belum dapat sih informasi mengenai rujuk ini. Cuman mungkin terkait hal lain yang kita mau clarify Apa tuh? yang mengenai mainan. Oh, iya. Ya terkait dengan kayak tadi disampaikan kekerasan, ya kekerasan yang saksi yang disampaikan sebelumnya dari pihak Virgon itu cuma perkara taruh minyak kayu putih ya. Iya. Terus klien kami cuma bukan Memakaikan. begitu cara memakainya. Itu kan cuma nasihat seorang ibu. Tapi menurut saksi di sana itu kekerasan. Nah, sedangkan fakta yang ada lagi saksi dari kita bahkan dikonfirmasi langsung sama saksi dari Virgon, yaitu orang tuanya, ibunya Virgon. Itu mengkonfirmasi jelas bahwa borgol disediakan oleh Virgon untuk anaknya yang rewel atau nangis. Borgol itu asli, bahkan borgol itu besi, berlogo Polri, bertuliskan Polri. Dan kita tanyakan ke ahli. Iya. Tapi setelah sidang itu pernyataan ibunya Virgon di dalam persidangan menyatakan itu borgol, tapi pas keluar waktu itu teman-teman menanyakan itu dibilang itu mainan. Padahal itu benar-benar borgol gitu. Apakah seorang ayah layak untuk mendidik anak seperti gitu, dengan anak itu rewel, diborgolkan, ditaruh di tangga tiang besi satunya, lalu satunya diborgol kepada anak? Apakah itu layak sebagai seorang ayah untuk mengasuh anak seperti itu? Dan karena kami mungkin bisa jawab, tapi lebih baik dijawab oleh profesional, kita hadirkan ahli dalam psikolog anak dan pendidikan keluarga kebetulan. Jadi supaya match, supaya berdasar sesuai ilmunya. Gitu. Bahkan ada keterangan dari saksi yang kami ajukan, asisten rumah tangga mengkonfirmasi bahwa Virgon selalu ribut, melakukan kekerasan, tindakan kekerasan. Itu fakta-fakta persidangan yang tak bisa terbantahkan dalam ruang sidang gitu. Sayangnya kan memang sidang Memang ini kita nggak berkoar ya. Iya, sayangnya kan sidang ini juga tertutup, tapi memang itu sudah dicatat dalam berita acara persidangan. Jadi itu fakta yang tidak terbantahkan, kekerasan yang dilakukan oleh saudara Virgon. Tindak kekerasan terhadap Inara atau terhadap anak?
Terhadap Inara juga terkuak dalam sidang kepada Inara juga terkuak dalam persidangan juga. Gitu. Kerasan Itu aja. gimana? Kita nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa terlalu jauh lah. Yang penting kan kita udah sampaikan bahwa ada fakta persidangan. Fakta itu disampaikan oleh saksi, bukan dari kami menyampaikan, tapi saksi, gitu. Saksi fakta. Saksi fakta. Minggu besok tanggal berapa kira-kira? Hari Rabu. Rabu Minggu depan. pemindahnya saksi lagi. Nanti media-media tunggu. Hari Rabu. Bang, lagi yang soal ibunya Virgo bilang Inara dan bagus segala macam itu gimana? Gimana? Di Virgo kan sempat waktu jadi saksi di sini dia sempat bilang kalau Inara tuh sempat kayak menjambak anaknya terus kayak sehat gitu banget kalau dari keterangan dia gitu. Itu malah nggak ada di fakta persidangan ya. Nggak ada sih di dalam persidangan kita dengar itu. Iya. Gitu. Pengakuan itu kan saksi, keterangan saksi itu yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim ketika tercatat dalam berita acara Iya. sidang. Di luar dari berita acara sidang yang dicatat oleh panitera pengganti dan itu diomongkan di luar persidangan, menurut kami tidak akan mengikat majelis hakim. Iya. Jadi kita nggak mau komen lah. Karena kan kebenaran sejati itu diuji di ruang sidang. Kalau cuman kayak yang saya bilang tadi lah, di dalam persidangan dibilang iya borgol, benar borgol. Yang memang borgol tuh asli ada tulisan Polri-nya, logo Polri-nya besi. Tapi ketika keluar dari sidang langsung waktu itu diwawancara, itu borgol mainan. Nah, hal-hal seperti itulah gitu. Kita kan imajinasi kemana-mana. Asik.